Happy weekend semuanya. Perdagangan minggu ini bisa dikatakan ya sideways dan bahkan semakin hari marketnya cenderung sepi. Tapi so far harusnya teman-teman juga portonya tetap growth ya. Terutama dari kalau nggak salah dari Jumat kemarin banyak saham yang perform banget dan itu semua rata-rata baru kita share. Jadi congratulations, selamat. Dan apa aja saham-saham yang akan jadi list akumulasi di minggu ini, akan ada 6 saham ya, akan ada 6 saham dan so far kebanyakan adalah saham-saham blue chip. Jadi itu apa aja dan seperti apa, apakah secara risk and reward menarik, tonton video ini sampai selesai. List akumulasinya ada NICL, GGRM, HMSP, Bumi, BBTR, dan PGEO. Oke, kita mulai dari PGEO dulu lah yang langsung kita buka. Di akumulasi ZP, CS, CC, DX, cuman saya nggak tahu ya ini PG underwriternya siapa ya. Underwriter PGO itu si siapa nih? Oh ini Bahana Sekuritas, Dana Sakti Sekuritas, banyak juga ya. Kalau kita lihat dari patok harga ini, holding underwriternya, wait bentar. Oke, bertindak penjamin expect-nya CLSA, Credit Suisse, dan Mandiri. CC, CS, dan CLSA tuh apa ya, saya lupa. Kode brokernya apa, CLSA, KZ. Oke, dari semua saham itu CS ini akumulasi, CC akumulasi, KZ pun akumulasi dalam seminggu belakang, dan so far retailnya melakukan distribusi jualan PD, YP, XC, NI. Jadi so far ini saham yang oke. PGO anak usahanya dari si Pertamina, 850 lah bisa jadi area stop lossnya, atau teman-teman turunkan lagi lah ke close ini 845 itu boleh. 845 itu lebih oke lah. 845 saya melihat ini juga masih oke. Daily kalau kita turunkan 15 menit, volume kemarin juga bukan volume sih, candle kemarin oke banget ya. Shadow panjang di bawah menunjukkan bahwa tekanan belinya masih kuat ya. Nah, boleh di adjust di sini stop lossnya 825 ya, atau 840 lah, lebih prefer 84. Oke, PGO menarik. Lanjut ke selanjutnya ada NICL ya. NICL big akumulasi seminggu ke belakang. Kita lihat ya big akumulasi oleh PG, YP, MG, BK, XA. So far XA ini keras banget cara mainnya, gede banget. PG 7,6 billion dengan average 293 mereka. Oke, ini menarik banget. Double bottom break, garis warna hijau sini break 302. Jadi NICL ini potensinya kuat untuk ke atas. Targetnya kalau NICL ini misalnya saya gambar ya, NICL 302 itu targetnya minimal. Nah, kita ngomongin minimal aja lah, karena saya kenapa bilang minimal ini, saya yakin ya volume kemarin juga sudah oke lah ya. Target ke 326 lah. Target ke 326 untuk si NICL. Nah, 326 ini targetnya, sebelumnya ke 312 boleh. Stop loss bisa di bawah 300 juga ya. Prefer di bawah 300 sih untuk ini. Untuk NICL. Menarik NICL. Silakan di watchlist terutama buat besok hari Senin. Double bottomnya ini ya kelihatannya. Nah, itu NICL. Lalu selanjutnya yang ketiga setelah NICL ada Gudang Garam. Gudang Garam diakumulasi gede oleh NI, value transaksinya 39 miliar ya. Dan ini terlihat di sini adanya potensi inverted head and shoulder ya. Kalau dia break dari sini, break dari garis warna putih. Nah, ini saya naikkan, break dari sini 2650
26650. Nah, kalau break dari situ menarik. Targetnya kalau break dari situ bisa sampai ke 26650. Targetnya bisa sampai ke 29325. Ntar oke, 29325. Nah, targetnya ke situ, garis warna hijau. Oke, itu targetnya bisa ke situ. Kalau mau masuk sekarang di harga sekarang boleh stop lossnya pakai di low kemarin aja. Low kemarin ada di harga 25375. 25375. Nah, ini silahkan ya, garis warna kuning tuh untuk stop lossnya. Menarik ini, diakumulasi gede banget oleh NI untuk di GRM. Oke, selanjutnya ada HMSP. HMSP ini lebih ke netral, cuman saya melihat ini akan ada potensi pattern flag yang ada. Stop loss di 1150, target ini bisa ke sini 1350. Sebelum ke sana ini akan ada berat sedikit ya. Belum ke sana. Nah, ini potensi akan berat ke sini. Ini ada gap. Nah, di sini 1300. Jadi be careful buat ke sana. Sebelum ke sana mungkin ini juga perlawanan sih di 1260. Tuh, presenting rewardnya menarik banget untuk nih untuk HMSP ya. Dari semuanya nih saya mengatakan HMSP paling menarik sih sekarang dari segi risk and reward. HMSP, lalu selanjutnya ada Bumi Research, diakumulasi oleh AK. Ini ada bullish divergent. Kemarin waktu live saya sudah bahas. Kuncinya 124 ya, di atas 124 menarik. Kita cek di time frame lebih pendek 30 menit seperti apa. Apakah ada pattern yang ada. Masih bendung sih. Ya ini tinggal tunggu dia ini break dari 129 break. Ini saya bisa katakan ini inverted head and shoulder sih. Ya tunggu 129 break dulu sih. Break dengan volume yang gede. Cara akumulasi sudah gede, harusnya break 129. Oke, bisa. Targetnya 129 berarti tambah 5. 134 target. Ya 133 ini ada resisten. Ya targetnya ke situ sih, garis warna merah. Lalu selanjutnya ke 140. Oke, ini Bumi masih sama ya. Cuma diakumulasi gede banget. Dan terakhir BPTR, saham gorengan ini. Agak waspada buat teman-teman. Secara daily seperti ini, dan ini sudah capai target. Ini saya nggak tahu ini BPTR di share kapan, tapi capai target nyatanya 124 capai achieve. Kalau kita cek di time frame yang lebih pendek 30 menit, nah teman-teman akan melihat pola cup and handle. Nih cupnya di sini, ini saya perbarui. Nah ini cupnya, dan ini handle-nya di sini. Oke, nah ini targetnya. Wait, bentar. Targetnya ini bisa sampai ke sini. Wait, ini 120. Nah, targetnya bisa ke 136 nih untuk si BPTR time frame 30. Stop loss-nya bisa di adjust di sini. 122 silakan. Bahkan kalau ini koreksi sampai 120 itu oke banget, masih oke. Tapi ya janganlah 122 lebih oke sih, prefer. Kemarin volume juga turun, naik volumenya mulai turun, tapi ini candle kemarin 30 menit jam 2 ini bagus sih, dan tekanan buy-nya masih bagus. Jadi bisa ditoleransi ke 122 lah buat stop loss-nya. Oke, target 136 ini juga menarik banget secara risk and reward-nya. Mungkin yang akan membuat terkendala adalah aslinya ada ya beberapa saham kayak Inco itu juga diakum, TPIA juga diakumulasi, tetapi saya tidak mau mengatakan itu. Kenapa? Karena IHSG-nya ini masih potensi untuk turun lagi gitu. IHSG-nya masih bisa sampai ke 6687. Kalau IHSG-nya keseret ke sini, kemungkinan saya akan katakan yang akan di-push turun adalah saham-saham
market cap besar satu, yang kedua sektor yang sudah perform, contoh banking akan ditekan dulu mungkin besar kemungkinan. Lalu yang kedua mining sudah naik puluhan bahkan ratusan persen kalau kita ukur dari 2021 2022. Oke, itu jadi kemungkinan besar mereka akan menekan dua sektor itu, banking dan juga mining. Kalau hal itu terjadi, ya harus ada balancernya. Balancernya siapa? Satu, saya melihat consumer good. Yang kedua, saya melihat sektor digital, sektor tech. Teman-teman bisa lihat nanti Bukalapak, Goto, lalu juga ada Arto. Nah, itu bisa di watchlist buat teman-teman. Goto kita cek dulu. So far dia sudah mulai diakumulasi setway. Lalu Bukalapak di saham-saham yang biasanya jadi benar, ini kelihatan sudah di setway lah ya. Tidak sebagus Goto, tapi Astra ini juga bisa aja. Astra, lalu Telkom, Telkom XL, Tebik. Nah, itu juga kemungkinan besar bisa jadi balancer ya. Kenapa? Karena mereka belum perform. XL belum sih. TOWR mungkin juga, dan Tebik. Kalau TOWR ini masih ada potensi penurunan saya melihat ya. Tebik kita lihat. Nah, Tebik ini juga mulai oke, sudah setway. Nah, itu beberapa kemungkinan yang akan terjadi jikalau memang IHSG-nya capai target ke 6687. Jadi itu, so be careful buat teman-teman, dan jangan lupa 1 April nanti akan mulai perdagangan ARB simetris. Jadi itu 1 April ya kalau nggak salah, dari itu di hari Sabtu. Jadi be careful, nanti Seninnya akan mulai ARB simetris. Jadi ya dipersiapkan aja apa yang kita lakukan. Kita tidak mengambil kebijakan, jadi go ahead dan kita siapkan amunisi kita, siapkan apa yang bisa kita lakukan ya, meminimalisir resikonya. Jadi itu semoga bermanfaat. Dan semoga teman-teman sehat selalu dan happy weekend, dan bye-bye.